Baik, Pak. Eh, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, eh Pak Asep, silakan nanti apa itu namanya? Ini Pak Asep yang Pak Asep Rahmat ya. Pak Asep Saifullah, Pak. Oh ada tiga. Oh yang saya buah. Tiga asapnya, ya betul. Sudah saya cek bahan ajarnya. Pak Asep silakan eh, melakukan cuplikan mengajar ya 10 sampai 15 menit. Saya ingin tahu Pak Asep mengajarnya seperti apa kalau di kelas itu. Ya. Ya. Eh, Menampilkan bahan ajarnya atau gimana, Pak? Kalau bahan ajar kan sudah saya cek di sini, Oh, iya. sudah keluar. Nah, sekarang Pak Asep silahkan ngajar ya. Seolah-olah di kelas saya ingin tahu Pak bagaimana Pak Asep ngajar ya 10 sampai 15 menit lah. Iya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak hari ini? Sehat? Alhamdulillah kalau sehat ya. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan dan juga tentunya diberikan keberkahan oleh Allah dalam menjalani kehidupan hari ini. Baik, anak-anak semua, sebelum Bapak menyampaikan materi, terlebih dahulu Bapak ingin tahu apakah ada di antara kalian yang tidak hadir. Mohon temannya, kalau seandainya ada yang tidak hadir, untuk memberikan informasi kepada Bapak ya. Oh baik, semuanya hadir, Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan kalian semua bisa semangat dan terus konsisten dalam belajarnya. Baik, anak-anak semua, insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai menghindari penyakit hati, di antaranya adalah menghindari hidup berpoya-poya. Nah, namun sebelumnya Bapak mau bertanya terlebih dahulu, bahkan mungkin lebih kepada mengajak anak-anak semua untuk membayangkan sesuatu terlebih dahulu. Anak-anak, kalau seandainya memang kalian semua dalam keadaan memiliki banyak uang, kemudian saat itu pula uang tersebut kalian belanjakan sampai habis, kira-kira kalian senang nggak? Senang ya, saat itu mungkin senang. Tapi bayangkan kalau seandainya beberapa hari kemudian, ketika kalian memiliki kebutuhan, sementara dalam kondisi uang yang sudah habis, apa yang akan kalian lakukan? Sedih ya, karena memang uang yang kemarin kita dapatkan, kita gunakan buat poya-poya, ataupun kita belanjakan sampai habis, lebih mementingkan kepada keinginan daripada sebuah kebutuhan. Nah, maka dari itu, insya Allah pada kesempatan ini kita akan belajar mengenai menghindari hidup berpoya-poya. Nah, tujuan pada pembelajaran kali ini adalah menjelaskan makna dari hidup berpoya-poya, kemudian mengetahui dampak dari hidup berpoya-poya, dan juga mengetahui manfaat dari menghindari hidup berpoya-poya. Nah, oke, baik anak-anak semua, biar nanti pembelajarannya lebih seru ya, Bapak mau coba menampilkan sebuah video terlebih dahulu yang terkait dengan materi kita kali ini. Mohon disimak dengan baik, kemudian bukan hanya dilihat dan diamati saja. Tentunya di sini harus ada feedback dari kalian. Mohon berikan komentar, tanggapan, kira-kira pesan moral apa yang terkait dalam video tersebut yang bisa kita ambil hikmahnya. Silakan dilihat ya. Oke, bagaimana anak-anak? Silakan mohon tanggapannya. Silakan dari Ananda Cici barangkali. Oke, bagus ya tanggapannya luar biasa sekali. Masya Allah ya. Nah, bagus sekali ya tanggapannya bahwa memang di dalam film tersebut menyampaikan eh, dampak dari hidup berpoya-poya, di antaranya adalah menghalalkan segala cara untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Kemudian ada lagi barangkali dari yang lain. Silakan berikan tanggapannya ya. Oke, bagus juga ya. Oh, yang berpoya-poya itu lebih cenderung kepada dia ingin dilihat orang. Bagus sekali.
Oke, baik. Terima kasih atas tanggapannya. Kemudian, nah kira-kira eh, ketika mendengar kata berpoya-poya, nah apa yang terlintas dalam benak kalian? Betul ya, hedonis. Ada lagi yang lain barangkali? Oke, bagus ya, ingin dilihat orang. Ada lagi? Boros, betul sekali. Bagus ya. Nah, baik. Itu diantaranya yang berhubungan dengan poya-poya. Kira-kira nih, dampaknya apa kira-kira? Dampaknya dari hidup berpoya-poya tersebut. Uang jadi habis, betul. Ada lagi? Silakan barangkali. Ananda Dona. Iya, bagus sekali ya. Akan diakhiri dengan sebuah penyesalan. Nah, baik, maka dari itu kita akan mulai terlebih dahulu untuk mengetahui eh, bagaimana definisi hidup berpoya-poya, kemudian dampaknya apa dan manfaat menghindarinya apa. Bapak akan sampaikan dan mohon disimak dengan baik-baik. Kemudian jika seandainya nanti ada hal yang ingin ditanyakan, silakan ditanya. Nah, ini mengenai hidup berpoya-poya, uh, di antaranya terdapat dua definisi. Ada yang memang termasuk dalam kategori israf, ada juga yang termasuk dalam kategori tabzir. Nah, baik israf maupun tabzir ini dua hal ataupun dua tindakan yang memang dilarang oleh agama. Israf lebih cenderung kepada hidup secara berlebihan, sementara tabzir adalah menyia-nyiakan sesuatu. Nah, ini dua hal yang memang dilarang oleh agama. Bahkan israf itu dikatakan dalam Al-Quran sebanyak 33 kali, sementara untuk tabzir sebanyak 3 kali. Nah, boleh dilihat mungkin di sini ada beberapa contoh gambar. Ini menunjukkan orang yang memang hidup dalam keadaan berpoya-poya. Di sini ada terlihat ya, ada yang gambarnya memamerkan uang, kemudian membuang-buang uang, ada yang belanja secara berlebihan, belanja sesuatu yang memang bukan kebutuhan, melainkan sebuah keinginan. Kemudian juga memakai pakaiannya secara berlebihan pula. Nah, ini menunjukkan contoh bentuk orang yang memang hidup dalam keadaan berpoya-poya. Terus bagaimana kalau seandainya dampak dari hidup berpoya-poya? Di antara di sini katakan tadi bahwa hidup berpoya-poya tentunya satu, tidak disukai oleh Allah. Ketika berhubungan dengan tabzir, maka ingat dalam surat Al-Isra dikatakan innal mubazirina kanu ikhwana syayatin. Bahwa orang yang membazirkan sesuatu itu termasuk bagian dari saudaranya setan ataupun temannya setan. Tentunya kan kita tidak mau menjadi temannya setan. Kemudian apalagi yang kedua? Kedua diantaranya tidak disukai oleh eh, apa namanya akan dijauhi oleh orang lain. Kenapa? Karena cenderung dia akan membawa apa namanya hal yang negatif dalam artian virus negatif yang memang khawatirnya orang lain juga terpengaruh dengan sikap ataupun kebiasaan dia. Sehingga orang lain cenderung tidak mau untuk mendekatinya. Kecuali ada semacam kepentingan tertentu yang memang ada orang yang ingin memanfaatkan dari apa yang dia lakukan. Kemudian yang ketiga, diantaranya kita tidak bisa eh, hidup secara apa namanya visioner dalam artian ke depan akan seperti apa tidak direncanakan dengan baik sehingga ketika kita memiliki suatu harta tersebut saat itu dihabiskan padahal besok lusa kita masih ada kesempatan untuk hidup misalkan kemudian bagaimana cara bertahan hidupnya dan banyak lagi hal-halnya yang berhubungan dengan dampak dalam kehidupan berpoya-poya dalam hidup sikap ataupun yang berpoya-poya tersebut kemudian manfaatnya apa? Manfaat dari menghindari hidup berpoya-poya ataupun cenderung orang yang memang menghindari hidup berpoya-poya berarti dia hidup dalam keadaan sederhana. Di antaranya tentunya satu, disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua di antaranya orang yang hidup sederhana ini dia cenderung memiliki pola pikir yang visioner. Kedepannya dia sudah merencanakan dengan matang. Ketika dia memiliki bekal, hanya terbatas bekal tersebut, dia gunakan semaksimal mungkin agar sampai pada tujuan yang dia inginkan. Kemudian yang ketiga tentunya disukai oleh orang lain juga. Karena kehidupan yang sederhana, dengan hidup yang sederhana ini tentunya
tidak akan membawa dampak negatif kepada orang lain, tidak akan membawa virus negatif kepada orang lain, sehingga justru orang lain akan tertarik dan mudah-mudahan bisa ikut dalam kehidupan cara gaya hidup yang sederhana tersebut seperti itu. Nah, itu diantaranya terkait dengan hidup berpoya-poya ya. Nah, kesimpulannya adalah di dalam hidup menghindari hidup berpoya-poya ini tentunya tadi dikatakan bahwa kita semua dilarang oleh agama untuk melakukan gaya hidup yang hedonis, gaya hidup yang berpoya-poya, termasuk secara berlebihan ini bukan hanya sekedar harta saja, melainkan juga bicara yang berlebihan juga itu tidak boleh. Itu termasuk dalam kategori israf, gitu ya. Kemudian berpakaian secara berlebihan termasuk dalam kategori israf. Nah, oke, baik anak-anak, penyampaian Bapak sampai sana saja. Tentunya mungkin biar lebih matang nih, Bapak udah nyiapin di sini LKPD ya. LKPD ini diantaranya silakan di antara apa namanya eh, perintahnya satu, kalian silakan untuk men-scan barcode yang sudah Bapak sediakan. Di sini ada dua barcode, di mana dua barcode di sini isinya adalah mengenai berita ataupun artikel terkait dengan tindakan orang yang berpoya-poya dan dampaknya seperti apa. Di sini ada barcode. Silakan oleh kalian scan. Kemudian selain dari itu amati isi dari berita ini, identifikasi, kemudian berikan sebuah solusi agar kita terhindar dari hidup berpoya-poya, agar kita terhindar dari apa yang sudah terjadi pada dua berita ini. Nah, untuk memang menghangatkan suasana dan tentunya memang biar kondisinya juga bisa berbagi pemikiran dengan orang lain, dengan teman, maka Bapak akan coba untuk bagi kelompok ya. Di sini ada 20 orang. Silakan aja hitung 1 sampai 4 biar nanti terdapat 4 kelompok. Baik. Terima kasih. Yang satu dengan satu lagi ya. Yang dua dengan yang dua, yang tiga dengan yang tiga, yang empat dengan yang empat, dan yang lima dengan yang lima. Silahkan kalian amati berita tersebut. Jangan lupa scan TP dahulu, karena kalau nggak bisa scan, kalau nggak scan nggak mungkin kalian mengetahui isi dari berita itu sendiri. Oke, sudah? Baik, silakan sekarang presentasi masing-masing ya, masing kelompok. Silakan kelompok satu. Bagus. Tanggapannya barangkali silakan dari kelompok yang lain. Wah, luar biasa lah, cukup aktif ya di kelas ini. Oke, baik. Terima kasih ya untuk masing-masing kelompok yang sudah mempresentasikan dari apa yang sudah disampaikan. Kemudian Bapak akan coba mengukur sejauh mana tujuan pembelajaran kali ini tersampaikan ataupun tidak. Maka dari itu di sini ada beberapa soal. Silakan oleh kalian untuk ditelaah terlebih dahulu dilihat, kemudian silakan dikerjakan dengan baik dan tentunya dengan benar pula gitu ya. 5 soal silakan dikerjakan. Sudah? Baik, terima kasih ya. Untuk menutup pada sesi kita pertama kali ini, mohon berkenan mungkin dari antara kalian untuk memberikan sebuah review dari hasil pembelajaran kita kali ini. Baik, terima kasih Cici atas reviewnya. Dan satu orang lagi mohon untuk memberikan semacam refleksi, gitu ya. Bagaimana kondisi pembelajaran kali ini, apakah cukup menyenangkan ataupun ada hal yang perlu diperbaiki? Baik, silakan. Baik, terima kasih ya. Baik, terima kasih atas refleksinya dan mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa, insya Allah akan dilanjutkan lagi dengan masih materi tentang penyakit hati, namun materinya yang kedua mengenai ria dan sumber. Terima kasih semuanya. Mudah-mudahan esok lusa kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk berjumpa kembali dan semoga sehat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cukup Pak ya. Ya cukup Pak. Baik Pak Asep Saipullah. Sudah saya cermati Pak, cara mengajar Bapak sudah bagus ya. Modul ajar ya sudah sesuai, sudah bagus jika dibandingkan peserta kemarin ya. Cuman nanti ada beberapa masukan Pak. Ya Pak. Termasuk tolong ini
tujuan pembelajaran Bapak ini masih belum hot ya. Oh iya, baik. Jadi, tujuan pembelajaran Bapak ini kan menjelaskan jenis penyakit hati, itu masih belum hot. Nanti tolong dicatat Pak, direvisi, karena setelah ini kan ada ujian kinerja, biar supaya nilainya bagus. TP-nya itu menganalisis saja Pak, misalnya begini, menganalisis eh, menganalisis hidup berpoya-poya ya Oh, baik, Pak. Saya catat, Pak ya. dan hidup sederhana gitu. Menganalisis. Heeh. Hidup yang sederhana dan hidup berpura-pura. Antara hidup yang sederhana dan hidup yang poya-poya. Jadi nanti Bapak membandingkan dampak positif negatifnya. Itu saya kira lebih ke arah HOTS ya daripada menjelaskan atau memahami itu. Baik, Pak. Menganalisis misalnya perbandingan antara hidup sederhana dengan hidup yang berpoya-poya itu. Itu saya kira lebih lebih mantap itu Pak. Jadi nanti outcome-nya, outcome based learning-nya anak-anak itu bisa membandingkan antara hidup sederhana dan hidup berpoya-poya itu dampaknya dalam kehidupan sehari-hari seperti apa. Itu saya kira lebih mengena daripada hanya sekedar menjelaskan. Ya, baik, Pak. Oke. Terus Bapak ini pakai apa ini? Model pembelajarannya PBL kan? BR. Sudah saya cek, oke ya, di dalam kegiatan inti Bapak sudah mencantumkan langkah-langkahnya ya. Ada 5 langkah mengorientasi. Yang pertama orientasi peserta didik pada masalah mengorganisasi, mengembangkan dan menganalisis itu sudah ada. Saya kira sudah bagus ya. Sudah ada link internetnya. Cuman begini Pak, Pak Asep Saipuwah ini kan mengajar generasi abad 21. Betul. Tolong juga dieksplisitkan ketika mengajar generasi abad 21 itu harus ada berpikir kritis, berpikir kreatif, kolaboratif, communication ini belum muncul, Pak. Hmm. Baik, Pak. Pastinya belum ditulis, dieksplisitkan, nanti dikasih dalam kurung gitu. Contoh begini, Pak Asep Sepua ini kapan Bapak mengajak anak berpikir kreatif? Pada langkah keberapa PBL Bapak? Pada saat membuat ini, Pak, tugas menggunakan Canva di sana. Ada Itu presentasi, buat presentasi. Nah, langkah keberapa itu, Pak? itu Langkah keempat ya, ya, peserta didik dikelompokkan dan menyusun presentasi itu. ya, Ya, itu nanti di belakang, paling belakang, nanti kurung buka, kurung tutup, berpikir kreatif gitu, tulisnya gitu, baik. Pak. Heeh. Dikasih warna lain biru atau merah gitu. Terus kapan Bapak mengajak anak berpikir kritis? Saat menganalisis dan mengidentifikasi di LKPD. Nah, itu langkah keberapa? Langkah kedua itu ya. Ya, Nah, itu ditulis Pak, berpikir kritis. Jadi nanti biar supaya penguji itulah, oh Pak saya Puah ini sudah apa ya, menanamkan kepada peserta didik untuk berpikir kritis, berpikir kreatif. Ditulis saja Pak, nanti diketik gitu, dieksplisitkan. baik ya Pak. Baik. Ya, kapan Bapak melakukan mengajak anak berkolaboratif, berkomunikasi ya, Ya, termasuk kapan Bapak melakukan decision making, mengambil keputusan, itu harus muncul itu, Pak. Di modul ajar Bapak itu kurang itu sebetulnya. Ya, kemudian kita pindah ke asesmen. Asesmen diagnosis belum muncul ini, Pak. ya belum Pak. Sudah kelihatan di layar Bapak ini, modul Ya, ajar Bapak ini. kelihatan. Nah, nanti seperti yang saya ceritakan tadi, Pak ya, di sini ada LKPD ini kan, Betul. langkah yang kedua ini nanti paling belakang ditulis dalam kurung berpikir kritis gitu ya. Ya, Kemudian asesmen ini Pak, udah kelihatan ini di ya layar Bapak. kelihatan. Ini kan cuma 2 ini ya Pak ya, formatif, sumatif. Ini ditambah Pak, nomor 1 asesmen Diagnostik. apa, diagnostik.
Nah, asesmen diagnostik muncul di awal. pendahuluan ya. Ini kan belum muncul nih Pak, punya Bapak. Nanti ditambah ya Pak ya. Baik apa? Ditulis asesmen diagnostik, guru ngapain gitu. Mungkin memberikan apersepsi dan memberikan pertanyaan pemantik itu yang di nomor 4 itu. Itu Bapak melakukan diagnostik. Ya, itu perlu dieksplisitkan, Baik, diperlihatkan ke mengerti. penguji nanti Pak ya. Ya, Daftar pustaka ini juga belum muncul link internet. oh, link. Ya, Padahal Bapak di sini ada kan ya, itu. YouTube, tapi di daftar pustaka tidak muncul. Nah, nanti ditambahkan nomor 5 misalnya kan, Ya, sumber-sumber www http YouTube itu harus muncul di sini. Terus usahakan nanti Pak, Bapak tanda tangan dan kepala sekolah tanda tangan Pak biar supaya resmi. baik. Menunjukkan bahwa modul ajar Pak Asep Sepwo ini sudah disetujui kepala sekolah gitu ya. Syukur nanti kalau bisa distempel, di-scan ya. Nanti kalau misalnya masih ada tahap berikutnya Pak soalnya. Ya, Ujuk kinerja itu Bapak harus benar-benar perfect di situ ya. Itu nanti lulus dan tidaknya PPG biasanya terletak di akhir itu. Nah ini diagnosisnya dimunculkan dulu ya Pak ya. LKPD-nya oke, petunjuk pengerjaan, tujuan, tugas oke. Ini menilai apa ini? Nama, proses pembelajaran, Kak. Keaktifan siswa. lah prosesnya mana nggak ada? Hanya nama dan keaktifan. Iya. Eh, Harusnya ada kegiatan apa gitu. Saat misalkan diskusi, diskusi, kemudian ada yang aktif dan sebagainya. Pada saat itu kan, setelah presentasi ada diskusi. Hmm. Oh ini rubriknya ini. Ya, rubriknya itu. Oh harusnya ini di atas ya. Nah ini kan ada menganalisis dampak hidup sederhana. Kok nggak ada menganalisis hidup sederhana nggak ada Pak. Ini kan berfoya-foya saja. Ya, Ya nanti tambahkan yang menganalisis dampak baik. hidup sederhana. Dampak kan ada positif sama negatif kan. Ya, Ya nanti dampak positif hidup sederhana apa, dampak negatif hidup berfoya-foya apa. Oke Pak cukup ya. baik. Eh, PTK Bapak apa judulnya? PTK-nya, coba dulu buka dulu. Pengaruh penggunaan media interaktif terhadap minat belajar PAI Budi Pekerti pada kelas 10 di SMA Negeri 1 Salopa. PTK itu untuk apa Pak? Harus ada tagihannya untuk meningkatkan apa? Kalau di sini minat, apakah masuk tidak, Pak? Boleh. Kalau Boleh. Bapak pengen tidak bekerja 2 kali, Hmm. materinya ini aja Pak. Materi yang disampaikan di modul. Ya, jadi Bapak ngajar sambil neliti. Jadi nanti judulnya Hmm. penerapan problem based learning. Ya, Ya, coba nanti dicatat ya Pak ya. baik, Pak. Penerapan problem based learning untuk meningkatkan motivasi siswa itu. Enak mana Pak? Boleh, Pak, itu, Pak. Untuk Lah ya, sekalian, Pak, ya. ya meningkatkan minat boleh, motivasi boleh Minat belajar siswa. pada materi gitu, Pak.
Ada pelajaran PAI. Boleh materinya boleh pada materi apa pembelajaran PAI gitu. Penerapan PBL misalnya materi hidup apa ini? Materinya apa? Materi menghindari hidup berpoya-poya. A. Untuk meningkatkan Untuk, mau motivasi atau minat. mungkin ke minat aja Pak. Ya boleh minat belajar siswa. Minat apa Pak? Minat belajar siswa betul. Ya, Ya ya ya, gitu aja. Jadi nanti Bapak ngajar sambil meneliti ya. eh, ya, jadi nanti sebelum dikasih PBL mungkin Bapak ceramah saja ya kan. Itu nilainya 65 misalnya. Setelah Bapak pakai PBL, nilainya meningkat nih Pak jadi 75, meningkatkan 10 sendiri. Ya, ini kan selesai masalah. Jadi Bapak sekali dayung Dua pun bersambut. ya gitu Ya. Pak. Oke, saya kira itu Pak. Jadi nanti Bapak ngajar sambil neliti yang cukup Pak. Bapak sudah menyediakan Quran Pak. Oh, belum Pak. Bentar. Berapa? Oke. Ya, ada nggak ayat yang berhubungan dengan hidup berpoya-poya Pak? Surat Al-Isra ayat 27 Pak. Ya silakan 27, 28, 29. Dicari Pak, nanti tolong dibaca. 3 ayat saja Pak. Ya baik. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. صدق الله العظيم. Baik Pak Anut, ditulis ayat terakhir tadi 1 ayat saja Pak. Oh baik, sebentar Pak. Izin Di- untuk ngambil dulu ini. ya. 1 ayat saja ditulis, lalu ditunjukkan ke kamera ya Pak. Baik Pak.
Ini kebalik ya Pak tampilannya barangkali di sana. Naik dikit, Pak. Oh, Naik lagi. oh, naik lagi sini. Oke, sudah. Cukup, Pak. Baik, saya kira itu Pak Asep Sapuo ya. Baik ya, Pak. Buat keluarga dan teman-teman di sekolah, teman sejawat, Ya, insya Allah. koleg. Saya minta tolong dipanggilkan peserta berikutnya. Baik, baik Pak. Kita bentar. Izin matikan.